Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada saat ini. Puji Tuhan, saya percaya kita semua yang ada di rumah, jemaat Tuhan sudah mempersiapkan diri yang terbaik untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kehidupan kita pada saat ini. Puji Tuhan. Saudara, mari sebelum kita masuk jauh dalam ibadah kita pada saat ini, kita mau berdoa. Kita mau buka ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan selalu menyertai kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan. Dengan berkat Tuhan, dengan perlindungan Tuhan. Kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, kami percayakan seutuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang setia, kami punya Allah yang perkasa, kami punya Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, saat yang indah ini Tuhan berikan buat kami. Kami mau Tuhan Yesus Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami semua yang ada di tempat ini, yang ambil peran untuk melayani Tuhan. Worship leaders, singers, pemain musik, sound system, multimedia, semuanya Tuhan Engkau memberkati kami, kuduskan kami, urapi kami dengan kuasa Tuhan. Biar melalui pelayanan kami Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, siapapun mereka yang menonton Tuhan, ibadah live streaming pada saat ini diberkati Tuhan, dijamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Jamah juga untuk Ibu Gembala kami yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu luar biasa, berikan kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami saat ini. Kami mau masuk jauh dalam hadirat Tuhan. Kami menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, dalam posisi duduk dengan sikap kita menghormati Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Mari saudara, mulai bangun mesbahmu di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan kita Allah yang hidup, sembah Tuhan kita Allah yang luar biasa. Nyatakan kerinduan kita. Kita mau masuk jauh dalam hadirat Tuhan. Kita mau menantikan hadirat Tuhan saat ini. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan dan kami semua di tempat. Amin Yesus. Pujian ini adalah kerinduan kami Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bahwa kami mendekat Tuhan, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari jemaat Tuhan kembali katakan pujian ini. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Katakan jiwaku menanti, bawaku mendekat, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. katakan ku nanti, Allah
mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang. Mari semua Tuhan bangkit berdiri, angkat tanganmu katakan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Allah kuasa dalam kemuliaan. Kembali katakan ku nanti Amin Yesus, kami menantikan kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Sembah Tuhan. Kami menantikan kami sembah kami tinggikan mari sembah Tuhan. Mari semua Tuhan angkat suaramu. Tinggikan Allah kita. Tinggikan Dia, menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami merindukan hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari semua Tuhan katakan terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami tinggikan Engkau Allah yang hidup. Amin. Mari semua Tuhan nikmati hadirat Tuhan saat ini. Biarkan Roh Kudus bekerja di setiap hati kita saat ini. Mari sembah dan tinggikan namanya yang berkuasa. Mari sembah dan tinggikan
kami sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Amen Tuhan. Bapa di surga, kami memuliakan nama-Mu yang besar. Amin. Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, hati kami begitu merindukan Engkau Tuhan. Biar kami tetap bertahan dalam kekuatan iman kami kepada Tuhan. Kami tetap mengagungkan Engkau dan menyembah Engkau, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami hanya dapat mengatakan terima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan Yesus terlalu baik buat kami Tuhan. Amin. Tuhan Yesus terlalu baik, teramat baik buat kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segalanya Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi, amin Yesus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi, kembali katakan kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta, Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi, surga bumi menyembah Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta, katakan kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Puji Tuhan, saya percaya, saya yakin kita semua saat ini dalam keadaan hati yang sedang bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara jemaat Tuhan kasih senyum samping kiri, samping kanan saudara. Singers juga, pemain musik juga. Berikan senyum yang paling indah yang saudara punya. Katakan, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Puji Amin. Tuhan saudara. Haleluya. Mari saudara, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, yang Tuhan perhadapkan di tengah-tengah dunia saat ini saudara, biar kita tidak pandang dan kita tidak berfokus kepada setiap permasalahan yang ada. Tapi mari sama-sama saudara, kita mau pandang Tuhan Yesus, Allah yang setia, Allah yang sanggup menolong kehidupan saya dan saudara, Allah sumber segalanya. Mari sama-sama kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mulai bertepuk tangan memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari katakan pujian ini. Bila ku pandang ini dunia, bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Sekali lagi
Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang terus kepadanya, jangan menoleh jalan terus. Pandang saja salah orang lain, pandang saja. Sekali lagi katakan, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, amin. Kepadanya, amin. Jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain. Sekali lagi katakan, pandang terus kepadanya, kepadanya. Jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Amin. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Sekali lagi katakan, ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Haleluya, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saudara, mari arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Karena kalau kita mau pandang dunia ini saudara, membuat hati kita gelisah. Haleluya. Mari kita sama-sama memandang Tuhan, Allah yang luar biasa. Sumber segalanya dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan saudara. Mari saat ini saudara kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya mau memberikan pemberitahuan bagi jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan amplop dari setiap ketua rayon. Silakan masukkan persembahan saudara ke dalam amplop. Dan mungkin bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live streaming ini yang belum mendapatkan amplop, saudara bisa melihat di layar saudara di bawah ada barcode di situ. Saudara bisa mengirimkannya di situ, dan nanti persembahan-persembahan saudara akan diberikan disalurkan di gereja. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami jemaat Tuhan akan memberikan persembahan kami. Biarkannya Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi memberkati setiap persembahan kami. Besar kecil Tuhan persembahan kami, Tuhan memberkati sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap umat-Mu, jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan. Dan kami mau memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Mari sama-sama katakan. Saat ku dalam ketakutan,
kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar jiwa kita, biar hati ini diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biar kiranya firman Tuhan boleh memberkati kehidupan kita semua. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini kembali, amin. Kau Allahku yang setia, amin Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, amin Yesus, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku, hadir di sisiku. Oh, Kau berkata, jangan takut. Amin Yesus, Kau beriku kemenangan. Kau yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia, Tuhan, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kembali katakan semua Tuhan, Kau yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, selamanya. Ku kan setia, melayani, mengasihimu. Amin. Tiada Tuhan, haleluya, sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, dan Tuhan sepertimu. Amin Tuhan, sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin Yesus, haleluya. Amin Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Tuhanlah Allah yang telah berjanji dan Tuhan tetap menepati janji-Mu. Kuasa-Mu senantiasa boleh dinikmati. Tuhan yang sama bicara di antara kami. Kami butuh kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Maha Tuhan
yang ada di rumah masing-masing, atau mungkin ada di tempat yang lain, di tempat pekerjaan. Hadirat-Mu ada di sana. Kiranya semua boleh menikmati kehadiran-Mu. Kami yakin jika Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi dan kami puas di dalam Dikau. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, tanpa terasa kita kembali hari ini berada di minggu yang pertama dari bulan yang baru. Waktu berlalu begitu cepat. Ada waktunya pahit, manis, gelap, terang cuaca, sehat, sakit, pelbagai hal yang kita telah alami. Tapi sampai hari ini, di minggu yang pertama, di bulan Mei, kita boleh mengatakan Ebenezer, karena Tuhan telah menolong kita. Puji Tuhan, itulah sebabnya hari ini ada perjamuan Tuhan. Sejak dari kemarin tadi juga sudah dibagi-bagikan kepada jemaat yang merindukan makan sehidangan dari meja Tuhan. Karena jika kita makan dari meja Tuhan, kita mendapat kekuatan baru sehingga kita boleh melangkah menghadapi segala rintangan dan tantangan. Kita ada kekuatan baru. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong jemaat Maha Tuhan, beberapa yang ada di sini, karena saudara-saudara sebagian besar dari jemaat ada di rumah masing-masing. Ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, tidak ada kursi-kursi yang sudah disusun rapi dan lain-lain sebagainya. Tapi saya percaya sekalipun hanya beberapa yang ada di dalam ruangan ini. Tapi jika hadirat Allah ada, kita boleh menikmati kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan 2 atau 3 orang berkumpul. Tapi hari ini di kota Manado ada banyak rumah yang menjadi rumah Tuhan, di mana hadirat Allah ada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati seluruh jemaat Maha Tuhan, baik yang ada di Manado, juga kekasih-kekasih yang sudah memberi kabar melalui WA, ada yang dari Belanda, ada yang di Prancis, ada di Kanada, ada di Amerika, di mana saja kita ketemu di hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kiranya kita boleh menerima berkat melalui firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melihat satu kisah perjalanan dari umat Tuhan di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-14. Saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus. Dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, umat Tuhan merasa terlalu sulit perjalanan yang mereka hadapi. Tetapi kalau kita membaca dalam ayat yang ke-13, tetapi
Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu adalah janji Tuhan. Bangsa Israel mereka lihat halangan, tantangan sangat besar bagi mereka. Juga sementara itu mereka dikejar oleh musuh. Dikejar oleh tentara Mesir, tentara Firaun yang jauh lebih kuat. Yang perlengkapan senjatanya jauh lebih hebat dari Bani Israel. Tetapi saudara, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, firman Tuhan mengatakan, janganlah takut. Jangan takut. Saudara-saudara, perkataan jangan takut di dalam Alkitab ditulis sebanyak 360 kali. Dalam penanggalan dari orang Israel, 1 tahun 360 hari. Jadi setiap hari Tuhan mengatakan jangan takut. Setiap hari Tuhan mengatakan kepada kita jangan takut. Bukan cuma jangan takut, berdiri kokoh, berdiri tegap. Itulah yang Alkitab katakan, janganlah takut, berdiri tegap. Jangan kasak kusuk cari perlindungan. Jangan lemah, jangan bimbang. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan takut, berdiri tetap. Berikut, selain kita jangan takut, selain kita berdiri tetap, lihat, pandanglah keselamatan dari Tuhan. Jangan takut, berdiri kokoh, jangan goyah. Kita harus melihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu pada hari ini. Setiap hari ada tantangan. Setiap hari ada pergumulan hidup. Tapi firman Tuhan bilang jangan takut. Berdiri kokoh, jangan goyah terhadap iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, lihat keselamatan yang dari Tuhan yang Dia siapkan pada hari ini. Tiap hari ada kekhawatirannya sendiri. Tetapi saudara, kita memuji Tuhan. Tiap hari Dia berikan kepada kita kemenangan baru. Firman Tuhan mengatakan, kasih dan rahmat Tuhan senantiasa baru setiap hari. Mungkin kita tidak selalu pakai baju baru, mungkin tidak selalu bisa pakai baju baru. Kalau tiap hari pakai baju baru, berapa banyak lemari yang harus kita siapkan untuk baju baru. Kalau tiap hari harus pakai sepatu baru, berapa banyak lemari yang kita harus siapkan untuk sepatu baru. Tetapi tiap hari Tuhan telah siapkan bagi kita
kasih setianya yang baru setiap hari. Sehingga pengalaman kita bukan pengalaman yang usang, tapi setiap hari ada pengalaman baru yang kita nikmati. Dan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Lihat keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini. Pada hari ini tanggal 3 Mei. Mungkin saudara ada kesulitan yang sejak kemarin, sejak hari Kamis saudara bawa-bawa. Padahal setiap hari Tuhan sudah siapkan kemenangan baru. Hari ini ada kemenangan yang baru yang kita boleh nikmati di dalam kehidupan kita. Ayat 14. Tuhan akan berperang ganti kita dan kita diam saja. Tidak dikatakan Tuhan akan berperang ganti kita. Kita siapkan alat-alat untuk peperangan, siapkan ini, siapkan itu. Saudara, indah anugerah Tuhan. Kamu berdiam diri saja. Duduk di kaki Tuhan. Kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Pembacaan seterusnya di dalam pasal ini. Kita melihat bangsa Israel. Mereka begitu khawatir karena musuh orang Mesir mengejar mereka dari belakang. Tetapi saudara, firman Tuhan dalam ayat 18 mengatakan, orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Banyak kali jalan kita tidak sama dengan jalan Tuhan. Banyak kali pemikiran kita beda dengan pemikiran Tuhan. Ada waktunya kita pikir, aduh Tuhan belum tolong saya. Atau lain-lain sebagainya. Tetapi dalam ayat demi ayat yang kita baca saudara-saudara. Tadinya ayat 19. Ada malaikat Tuhan yang berjalan di depan tentara Israel. Oh, mereka senang-senang. Mereka bangga. Mereka rasa ada pertolongan. Karena apa? Mereka berjalan tegap, saudara-saudara. Mereka berjalan, mereka tidak takut. Kan sudah dikatakan jangan takut. Tetapi yang lebih istimewa, malaikat Tuhan berjalan di depan mereka. Mereka lihat, oh ada hebat malaikat Tuhan yang berjalan. Jadi mereka tahu mereka terlindungi. Tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Malaikat Tuhan yang berjalan di depan mereka tiba-tiba berdiri di belakang mereka. Berdiri di belakang mereka. Dan saudara-saudara ayat 20 mengatakan itu menimbulkan kegelapan. Jadi malaikat Tuhan tadinya berjalan di depan mereka. Oh tenang, mereka senang. Tapi tiba-tiba situasi berubah. Malaikat Tuhan jalan di belakang mereka. Sehingga menimbulkan kegelapan. Maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman.
Masalah beda. Keadaan berubah. Dari ikut malaikat ada terang, tiba-tiba jadi gelap sama sekali. Saudara-saudara kita juga, saudara-saudara yang di rumah, nggak ada yang akan menyangka lebih dulu kalau COVID-19 itu akan datang. Nggak ada kan yang sudah siap lebih dulu. Nggak ada yang sudah siap. Karena waktu datang secepatnya mewabah. Bukan cuma wabah yang secepatnya menjalar. Ada yang di PHK-kan, dirumahkan, diliburkan, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Tadinya hura-hura, happy-happy jalan di depan. Karena ada malaikat di depan. Tetapi saudara, tiba-tiba keadaan berubah. Karena malaikat sudah ada di belakang. Banyak kali di dalam kehidupan kita, apalagi saudara-saudara menghadapi COVID-19. Sampai tadi malam masih ada jemaat yang menelpon saya. Tante, apa enggak bisa kita bikin terobosan ibadah di gereja? Karena apa? Semua kan sudah rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah kita yang biasa 5 kali ibadah, jangankan dikurangi jadi 4 kali atau dikurangi jadi 3 kali. Sama sekali juga ibadah ditiadakan di gereja, tapi di rumah-rumah ada penginjilan, di rumah-rumah ada hadirat Tuhan. Itu kan istimewa saudara-saudara. Tapi keadaan berubah begitu cepat. Keadaan berubah begitu cepat. Begitu juga orang Israel. Mereka jalan dalam terang. Ada malaikat di depan. Tiba-tiba keadaan berubah. Itu seperti yang kita alami sekarang ini. Bukan cuma di Manado, bukan cuma di Indonesia, tapi hampir atau katakanlah di seluruh dunia. Keadaan tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah. Ada gelap. Ada perkara-perkara yang membimbangkan hati kita yang kita lihat. Kita tidak melihat malaikat lagi di depan. Keadaan menjadi begitu gelap. Berubah dalam waktu yang sangat dekat. Kita juga saudara-saudara, mal tutup, anak-anak diliburkan, usaha mata pencarian terkendala, dan lain-lain. Ada kekasih yang sudah agak lama karena melihat orang tua yang sakit ke Kota Mubagu. Orang tua sudah sehat ternyata belum bisa pulang sampai sekarang ini di Manado. Karena keadaan seolah-olah ada kegelapan. Ada kegelapan. Tetapi saudara, Allah yang berjanji. Dia Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya. Dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, orang Mesir mengejar mereka, menyusul mereka, segala kuda Firaun dan keretanya. Oh, saudara-saudara hebat. Segala kuda Firaun dan keretanya. Dan dari orang yang berkuda ikut masuk tentara Mesir juga mengejar dari belakang. Saudara bisa bayangkan, dari mereka jalan pada waktu terang, ada malaikat di depan, tiba-tiba mereka tahu jadi gelap, dan mereka tahu ada yang mengejar mereka. Segala kuda perang dari Mesir, tentara dari Mesir dengan segala perlengkapannya,
Saudara-saudara, mereka mengikut dari belakang. Tetapi saudara-saudara, pada waktu itu dalam sekejap keadaan berubah. Keadaan berubah. Tadi ada tiang awan yang kemudian sudah pergi ke bagian belakang jadi gelap. Tapi pada waktu pagi Tuhan adakan mujizat. Ada tiang api dan tiang awan. Dan itu yang ada menyertai umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat mujizat Tuhan. Semua roda dari kereta perang dari Firaun ayat 25 berjalan miring. Kan sebelum mereka pergi berperang pasti sudah diperiksa. Tapi waktu itu roda dari kereta itu jalan miring. Kalau jalan miring saudara-saudara mau cepat-cepat bagaimana? Semua berubah. Karena ayat 25 bagian akhir mengatakan sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan orang Israel. Saudara yang ada di rumah, apakah kegelapan yang engkau hadapi? Apakah problema kehidupan yang harus kita alami sehingga itu merupakan keadaan yang gelap dalam hidup pribadi ataupun hidup keluarga? Saudara sekalian dalam kasih Kristus. Kalau dalam ayat 19 kita membaca, maka bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan, lalu berjalan di belakang, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Tapi Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia. Kalau saudara membaca seterusnya dalam ayat-ayat ini, tidak ada satu tentara Mesir yang luput. Tidak ada satu tentara Mesir yang luput. Saudara baca ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Puji Tuhan. Saya katakan mungkin tiba-tiba datang keadaan berubah, situasi berubah, sehingga dari terang tiba-tiba ada kegelapan, sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi dengan menghadapi COVID-19. Apalagi sekarang mulai banyak yang demam berdarah. Kan cuma di Manado, Jakarta juga yang menelpon bantu dalam doa. Anak saya kena demam berdarah. Banyak yang kejadian yang sebenarnya tidak diramalkan oleh manusia. Tapi kejadian ini seolah-olah kegelapan yang sudah datang. Tapi saudara jangan lihat kegelapan itu. Firman Tuhan katakan lihat kepada Tuhan yang memberikan kita kemenangan pada hari ini. Saudara tidak perlu menanti kemenangan itu minggu depan. Saya harus bersiap.
dari minggu depan saya ada kemenangan. Dan saudara, firman Allah katakan hari ini lihat kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Adakah yang susah? Adakah yang sulit? Adakah yang sakit? Ada yang punya kebutuhan mendesak? Lihat kepada Tuhan yang memberikan kita kemenangan pada hari ini. Puji Tuhan. Tuhan selalu menolong dan memberkati kita sekalian. Ayat yang terakhir kita akan baca pada saat ini di dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-58. Kita akan membaca ayatnya yang ke-9. Yesaya 58 ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk jari orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang mereka inginkan dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dari dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan engkau akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan ada di antara kita. Tuhan ada di antara kekasih-kekasih. Tuhan ada di rumah saudara-saudara. Mungkin di kamar atau di ruang tamu. Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Nikmati dengan iman. Tuhan ada dekat engkau. Dan firman Tuhan katakan, pada waktu itu engkau akan memanggil nama Tuhan dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Kalau orang Israel akan keluar dari Mesir, Tuhan katakan kalau mereka tanya, siapa yang akan menghantarkan? Katakan, aku ada yang aku ada. Dia selalu ada. Dia ada di tengah-tengah persoalanmu. Dia ada di tengah-tengah kesulitanmu. Dia ada di tengah-tengah penyakitmu. Saudara, dia ada saat ini. Haleluya. Dan dia siap menolong kita. Dikatakan kalau kita memanggil, dia menjawab. Kalau kita berteriak minta tolong, Tuhan mengatakan ini aku. I am that I am. Tuhan, aku ada yang aku ada. Dia ada di mana saudara berada. Dia ada dan siap untuk menolong. Ada waktunya keadaan seperti berubah, tapi mujizat Tuhan menjadi kenyataan. Saudara-saudara, kita siap untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Saudara-saudara di rumah, jika saudara-saudara sudah siap dengan roti dan anggur yang sudah dibagi-bagikan sejak dari kemarin
sampai pagi ini, saudara-saudara, siapkan hati, siapkan kehidupanmu. Haleluya. Dia ada di antara kita. Hari ini kita akan makan dan minum dari meja Tuhan yang akan membawa kekuatan baru dalam kehidupan kita. Sehingga roti yang adalah bayangan tubuh Yesus. Anggur yang adalah bayangan darah Yesus. Kita akan makan dan minum. Kita akan menikmati kekuatan baru. Berlari mengiring kepada Tuhan. Dia ada saat ini di gereja, di rumah, di mobil, di mana saja. Nikmatilah hadirat Allah. Haleluya. Saudara-saudara yang ada di rumah, saudara berdiri di tempatmu masing-masing. Ada roti dan anggur yang sudah disiapkan. Haleluya. Angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini bukan sembarang roti, tapi roti ini sudah didoakan. Roti ini adalah bayangan tubuh yang suci, tubuh Yesus yang sudah dihancurkan, supaya kita yang hidup hancur-hancuran diselamatkan utuh di dalam Dia. Beri penghargaan yang setinggi-tingginya atas tubuh dan darah Yesus. Berseru, Tuhan mengatakan aku menjawab. Berteriak, Tuhan akan mengatakan ini aku. Satu kesiapan, Dia akan melayani kita. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman. Ada mujizat, ada pertolongan Allah. Kuasanya tetap sama dulu, saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Saudara di rumah, di tempat di mana engkau ada, nyanyi dengan iman. Ada kuasa dalam darahnya. Kuasa itu kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. saudara-saudara, di tempat di mana engkau ada, kita sudah minta penyertaan Tuhan. Tempat itu suci, disucikan oleh hadirat Allah. Di tempat di mana engkau ada, nyanyi dengan iman. Kuasa dinyatakan oleh Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Bapak Yor Sairang, Kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam Haleluya. 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 darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Haleluya. 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 Ada kuasa dalam darah anak domba. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan Tuhan saat ini, kami semua sudah diberkati. Yang lemah engkau sudah kuatkan, yang bimbang engkau sudah pertetapkan, yang dalam pergumulan engkau berikan kemenangan, yang sakit di dalam nama Yesus sudah disembuhkan. Haleluya. Kami semua boleh diberkati. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Umat-Mu akan melayani engkau lewat persembahan kami. Kami percaya senantiasa engkau sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Melalui firman Tuhan yang luar biasa, puji Tuhan. Saat ini saudara kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sekali lagi saudara, bagi jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan amplop dari Ketua Rayon, silakan saudara masukkan persembahan saudara yang terbaik dengan penuh sukacita saudara taruh dalam amplop. Dan bagi jemaat Tuhan yang mungkin belum mendapatkan amplop, saudara bisa melihat di bawah layar saudara. Nomor rekening sudah tertera, saudara bisa lihat dan saudara kirim. Nanti akan disalurkan ke gereja. Puji Tuhan. Mari saudara, kita sudah berdoa persembahan tadi. Kita akan dengarkan pujian dari singers dan musik. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan pujian ini dari awal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku, Dia membaringkan aku. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kami sampaikan pengumuman bahwa kita memang harus bersabar selama pemerintah masih menyatakan bahwa kita harus stay at home, maka ibadah kita masih tetap di rumah masing-masing. Jangan lupa tetap ikuti live streaming. Setiap hari ada Voice of Nafiri jam 5 sore. Dan tiap hari Kamis tetap ada PA jam 6:30. Dan tiap hari Jumat ada penutupan puasa jam 3 sore. Dan setiap hari Minggu ada ibadah live streaming jam 8 yang pertama, jam 11 yang kedua, dan jam 4 sore yang ketiga. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, mari saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian doa Yabes. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan berpeluang ya Eraku, dan kiranya dapat ku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Malapetaka, mara bahaya dijauhkan dari kami. Lindungi kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa darah-Mu, sehingga kami terhindar dari hal-hal yang tidak diingini. Perluaslah kemah kami, angkat anak-anak-Mu tinggi, sekalipun dengan keadaan yang tidak menentu seperti ini. Tapi bela anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu tidak kekurangan satupun yang baik. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya pemulihan ada dalam bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, seluruh menteri, diberkati berlimpah-limpah. Karuniakan hikmat akal budi, kearifan kepada Bapak Presiden kami untuk menangani, memimpin keadaan negara yang seperti ini. Kami yakin kemenangan yang Tuhan akan karuniakan. Karuniakan kekuatan ekstra, kesehatan prima kepada Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden. Diberkati juga pemerintah kami di Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur.
diberkati berlimpah-limpah. Kekuatan ekstra, kesehatan prima, limpah bagi mereka. Seluruh bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di 15 kabupaten kota diberkati berlimpah-limpah. Sampai pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa, semua kepala lingkungan diberkati. Teristimewa juga kami mohon, berkati tanah kami, berkati pertanian dari umat-Mu, berkati usaha umat-Mu, laut yang berkelimpahan dengan hasil-hasil laut, karuniakan kepada bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam segala usaha mata pencarian diberkati. Terima kasih, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke rumah yang berada dalam perjalanan atau yang ada di rumah masing-masing. Diberkati berlimpah-limpah dengan kasih karunia dari Bapa Sorgawi. Kiranya berkat damai dan sejahtera, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, kekuatan, penghiburan dan sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara tetap semangat mengiring Tuhan. Lebih hari lebih cinta, lebih hari lebih setia. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Berkat Tuhan tercurah jasmani dan rohani. Haleluya. Haleluya.